I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Bikin aku kesal. Tiba-tiba Bohong. Lo, gak bahaya ta? Kerasa. Beca. Pentol. nungguin ya. Masuk ke dia, dia yang manis pipi congkak, malele mama yo. Pertama sudah berian, mulai kenalan karena ada suka. Ternyata ku namanya So funny, girl. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Sing tenang mas A few moments later. Di video kali ini akan dibahas tentang pemodelan numerik tsunami atmosferik akibat adanya gempa bumi submarinir di daerah Samudra Pasifik dengan studi kasus tentang pengaruh dinamika fluida di atmosfer terhadap perilaku gelombang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai apa sih itu yang dimaksud dengan tsunami. Apa sih yang dimaksud dengan gempa bumi submariner? Tsunami atmosferik adalah Fenomena yang terjadi ketika terjadi perubahan mendadak dalam massa air di lautan seperti yang terjadi akibat gempa bumi submarina atau letusan gunung berapi di bawah air. Bagaimanakah simulasi peristiwanya? Pemodelan numerik memungkinkan simulasi komputer dari peristiwa gempa bumi submarina dan perubahan terkait dalam massa air laut. Dengan menggunakan model matematika yang tepat, simulasi dapat memproduk skenario mungkin terjadi dalam nyatanya. Selanjutnya adalah gempa submarin. Gempa yang terjadi di dasar laut di bawah permukaan laut yang merupakan jenis gempa bumi tektonik yang disebabkan oleh pergeseran dan deformasi lempeng tektonik di dasar laut. Apakah penyebab utamanya? Penyebab utamanya adalah karena adanya aktivitas tektonik di dasar laut berupa di batasan lempeng tektonik di dasar samudera dan pergeseran lempeng tektonik yang dapat menyebabkan penumpukan tekanan di zona subduksi, zona transformasi, atau zona rifrit di dasar laut yang kemudian mengacu gempa submarin. Skala kekuatan gempa submarin dapat memiliki skala yang luas, mulai dari gempa kecil dengan amplitudo rendah hingga gempa besar yang amplitudenya tinggi. Kekuatan gempa submarin dapat menghasilkan gelombang tsunami yang besar dan merusak di laut dan bahkan juga mempengaruhi pantai-pantai yang jauh. Potensi tsunami. Gempa submarin memiliki potensi besar untuk memicu tsunami yang merusak. Perubahan mendadak dalam permukaan laut akibat gempa bumi dapat menciptakan gelombang tsunami. Selanjutnya ada pada gambar pertama menunjukkan adalah wilayah dampak tsunami di Pasifik. Titik merah menunjukkan titik wilayah yang terkena dampak tsunami di Pasifik. Yang kedua, gambar titik gempa submarin. Kemudian pada gambar ketiga, bagian A diagram kolom tekstual, ekspansi perubahan tekanan atmosfer yang ditimbulkan oleh tsunami, dan bagian B adalah diagram skematik untuk menjelaskan gelombang yang teramati yang menggambarkan hubungan geografis antara geometri dengan sumber tsunami dan arah stasiunnya. Apakah dampak-dampaknya? Yang pertama, dampaknya terhadap atmosfer. Gelombang atmosferik yang dapat menyebabkan varian tekanan udara yang dapat mempengaruhi pola angin, cuaca lokal, dan iklim di wilayah yang terkena dampak. Efek-efek dapat berdampak pada penerbangan, navigasi penerbangan, dan sistem transportasi udara lainnya. Terlihat pada gambar, ketika adanya pergerakan angin yang berlawan arah, maka terjadi turbulensi pada pesawat terbang. Yang kedua ada dampak pada masyarakat dan lingkungan. Meskipun dampak langsung pada manusia dan lingkungan dari tsunami atmosferik jarang terjadi, gelombang ini dapat mempengaruhi aktivitas pesisir seperti perikanan dan pariwisata. Dampak sekuler, terjadi perubahan cuaca ekstrim juga dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Pada gambar tampak kerusakan terjadi di lingkungan akibat tsunami. Banyak infrastruktur yang rusak dan kehidupan sehari-hari di daerah pesisir menjadi lebih kumuh. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang tsunami dan gempa submariner. Sekarang kita membahas tentang kenapa kita harus mempelajari mekanika fluida dalam pemodelan numerik
eh, tsunami atmosferik akibat aktivitas gempa submarina yang tadi. Kemudian apa saja sih gelombang-gelombang yang bekerja? Nah, untuk lebih selanjutnya kita akan jelaskan. Mekanika fluida adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku fluida seperti air, udara, beserta interaksinya dengan benda padat. Terdapat juga rencana mitigasinya, sistem peringatan dininya, dan evaluasi dampaknya dapat kita baca pada teks di atas. Kemudian untuk contoh penerapannya, studi kasus dan penelitian empiris telah menunjukkan bagaimana pengetahuan tentang mekanika fluida telah diterapkan dalam pemodelan tsunami atmosferik seperti dalam pengembangan sistem peringatan dini yang lebih akurat dan evaluasi risiko bencana di wilayah-wilayah yang rentan. Lalu gelombang-gelombang apa saja yang bekerja? Yang pertama ada gelombang tsunami, yang kedua ada gelombang atmosferik, yang ketiga ada gelombang air, yang keempat ada gelombang pendamping, yang kelima ada gelombang gravitasi, yang keenam ada gelombang internal, dan yang ketujuh adalah gelombang Rayleigh, dan kedelapan adalah gelombang Saint-Just. Jadi semua gelombang itu akan mempengaruhi pergerakan fluida pada tsunami dan gempa marinir di daerah posisi di pusat Pasifik. Teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan tentang pemodelan numerik tsunami atmosferik akibat aktivitas gempa bumi submariner di Samudra Pasifik, kemudian kita juga telah membahas apa yang menguatkan terapan aplikasi, kenapa kita harus mempelajarinya, kenapa harus mempelajari mekanika fluidanya, terus gelombang-gelombang apa saja yang bekerja. Jadi semua itu sangat penting untuk kita ketahui, di mana dalam pemodelan atau peristiwa yang terjadi di atmosfer karena adanya kegiatan mekanika fluida, jadi kita mengetahui apa yang harus kita lakukan atau potensi apa yang harus kita jaga, kemudian apa saja yang harus kita lakukan untuk menghindari jika kita sudah mengetahui tanda-tanda ingin terjadinya peristiwa tersebut. Sekian video pemaparan materi pada saat kali ini. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya minta maaf. Jangan lupa untuk selalu pantai Hana ya. Dadah.